Dakwah dalam cinta, dan kali ini di sebelah saya ada Gus Miftah yang katanya kemarin lagi viral. Nah, untuk klarifikasi supaya nggak jadi simpang siur, saya akan klarifikasi hari ini sama Gus Miftah sendiri. Gus, ada pertanyaan netizen nih. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Ya. Kan Gus nih udah berdakwah seperti yang kemarin di video viral itu udah hampir 15 tahun ya. Di Sarkem 18 tahun, di kafe 14 tahun. Nah, termasuk salon-salon plus yang ada di Jogja. Salon plus itu apa? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Oke. Dan selama ini itu nggak pernah ada masalah ya? Gak ada Gus, masalah, gak ada masalah. Tapi kali ini. Bahkan kita ada majelis duha di tempat seperti itu. Ya, alhamdulillah, oke. Itu selama ini nggak ada masalah, tapi kali ini jadi viral, Gus. Jadi masalah. Nah, apa pandangan Gus berdakwah atau sholawat di tempat, maksudnya kafe seperti itu, yang adabnya banyak yang bilang di komen ya, kalau bukannya sholawat tuh harus tempat yang, atau berdoa melafazkan nama-nama Allah itu harus di tempat yang bersih, sedangkan di sana kan jual kamar, terus tempatnya bermaksiat katanya gitu. Jadi pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget, seperti masakannya Bunda. Bapak Ibu semuanya bisa tanya Bunda, pernahkah Gus Miftah mencacat, mencaci maki, menghina makanan yang dihidangkan oleh Bunda? Wallah nggak pernah, tanya Bunda. Kalau senang saya makan, nggak senang saya diam. Orang kok tak banting piringnya orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin ngasih makan orang. Lah, begitu dia makan, orang-orang dipanggil Mbak Cinta. Sini makan. Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan, silakan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Terakhir ada orang datang. Set. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah enggak? Enggak. Saya enggak nyembah Allah. Enggak usah, kamu enggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas, yang lain nyembah Allah Tuhan, dia tidak nyembah Allah. Apa jawaban Tuhan kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Dan tiap hari mereka aku kasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuman ngasih makan sekali saja kok kakean syarat. Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan, walaupun dia tidak nyembah aku. Toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang ingin diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga, katanya Gus hanya di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik, bukan jelek. Ya, saya di sini ada yang di tengah ya Gus. Jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Jadi intinya untuk Gus Miftah biasa dipepeti. Jadi intinya tadi Gus pandangannya seperti itu. Tapi masalahnya ini masalah adab. Yang dipeributkan adalah masalah adab karena dalam melafazkan kita membaca ayat suci atau sholawat itu kan harus ada adabnya. Mbak Cinta pernah nggak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin nggak? Nggak. Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki, dokter perempuan memegang pasien perempuan? Boleh nggak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki, kemudian pasiennya perempuan? Boleh nggak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Kalau memang cuma satu itu nggak dipegang sama dokter laki-laki, modar, nggak ada yang nangani. Lah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik. Orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Amin. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu paling tak suruh ke sini, nggak mungkin mau, wong mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling rame untuk mereka. Nggak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol 5 sama mbak-mbak Sarkem. Nggak cuma 4, 5. Siji, loro, 3, 4, siji ini golek dhewe. Mereka mau datang mbak ke sini mbak. Dari Sarkem dan teman-teman WTS itu mereka nyewa bis mbak, datang. Walaupun setelah itu mereka kembali bekerja. Tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Alaihissallah bi'ahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Lah kenapa adabnya Gus Miftah sampai masuk ke sana? Karena nggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian netizen tanya sama Gus Miftah, ini mbak, yang barangkali Mbak Cinta nanti harus sampaikan.
Kalau ada netizen tanya sama Gus Miftah, oh Gus Miftah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi, karena duit dan lain sebagainya. Tanya Mbak Sarkem, Gus Miftah pengajian 18 tahun di Sarkem, konsumsi bawa sendiri, nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Miftah bagi mukena, Gus Miftah bagi sajadah, bagi Al-Quran. Nggak pernah dapat apa-apa, justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kowe kudu iso ngono kuwi le ra nang ini. Ada lagi Mbak? Ya, ada lagi pertanyaan. Yang lebih pedes pertanyaannya apa? Aduh, saya takut nih, saya di kampung Gus Miftah nih. Oh, ntar apa-apa. Saya nggak bisa pulang. Oh, pulang. Nggak apa-apa, ntar bapak-bapak temenin saya pulang, kan bajunya sama. Cie. Bang Gasim langsung, yes! Biasa, kalau host itu biasa kayak gitu. Modus. Biasanya kan Gus Miftah nyuarakan. Nih, ada sebuah pandangan, kenapa nggak diberitahu dulu gitu, maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan, setidaknya tidak ada yang namanya zina mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih nggak dikasih tahu dulu Gus gitu? Begini, belum tentu orang yang melihat itu nafsu dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nafsu. Banyak orang di kamar sendiri nggak lihat apa-apa, tidur begini, tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue toh, ini di kamar loh. Fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan hal seperti itu sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak, kalau memang saya harus nakal, sudah 18 tahun. Alhamdulillah, jangankan kok alkohol, ngerokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat, pernahkah abah ngerokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran, alah paling ngaji di kafe habis ngaji minum. Wallah, sekalipun satu tetes pun Gus Miftah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol, ngerokok gitu cangkemku radoyan. Enggak. Kenapa? Karena saya yang jaga. Kalau saya sampai minum, saya tidak berhak ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena nggak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin Mbak seperti itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau Mbak Sarkem itu ke pengajian Mbak, mereka juga pakai jilbab. Makanya daripada nyinyir, coba datang ke sana. Mereka tanya, Gus Miftah ikhlas nggak ngasih kami mukena atau ruku atau sajadah? Ikhlas. Syaratnya apa? Untuk sholat, jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja, makanya kan aku juga hanya bisa menengahkan saja gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga pakai, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa, maka jadi ngaji. Kamu harus berjilbab. Nanti kalau ada tamu datang, kamu sapa dengan kalimat Assalamualaikum. Bubar tamu ini rata kok. Ya maksudnya gini loh Gus, pandangan orang tuh berbeda-beda ya, apalagi pasti netizen, ada yang nggak suka. Netizen gaib. Dan ada juga yang aku lihat itu bilang, yang ngebela Gus ya di komen ya, yang dia bilang dia salah satu, kalau nggak salah namanya Dennis, dia salah satu murid Gus yang dulunya juga sadarnya di. Sudah ini saja, komplit, lihat ini. Mana? Iki. Ada orang ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Ini. Naik panggungnya ini, munggah panggung nih, ngenteni apa nih? Ben ngerti. Ini nih, munggah panggung nih. Sini sih nggak apa-apa lompat. Woi kaya lompat gue kulkas kan lo. Berarti maling. Ini namanya Mas Zulham. Yep. Mas Zulham. Siap, Mas. Ini dulu dunianya malam. Keamanan kafe-kafe. Bikinannya minum. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu ditanya pernah baca orang, tanya sendiri. Pernah baca orang? Jak apa boleh? Taman kayak gini. Wis masa lalu. Tak tanya dulu. Pernah di penjara berapa tahun? 3 tahun. Pernah di penjara 3 tahun. Waktu itu kasusnya apa le? Apa boleh? Nggak apa-apa Mas. Orang udah apa? Aman. Penting pernah baca uang atau apa gitu aja. Pernah baca orang. Pernah baca. Di penjara 3 tahun. Nah. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? 2 tempat. Sekaligus. Sekarang setelah kamu kenal Abah, kamu ikut ngaji Abah, kamu masih kerja di kafe nggak, Le? Kenal Abah di kafe atau kenal Abah di? Dia datang ikut ke pengajian. Oh, datang ikut pengajian. Termasuk di tempat prostitusi itu. Okay. Karena dia mikir, masa sih di tempat seperti itu ada ngaji, dan dia datang, alhamdulillah dapat hidayah. Oh. Dan gaji kamu dari 2 kafe itu dulu kamu tinggal? Tinggal. Kamu sekarang kerjanya apa? Yo, alhamdulillah ada-ada aja. Ada-ada saja. Meninggalkan 2 tempat gajinya tiap bulan ada. Sama, saya juga kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, sama. Meninggalkan jodoh, yang dibenci Allah untuk atau yang jangan-jangan jodoh Allah. Nih malah. Masya Allah. Ini enggak dari Padang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret, Dan masih banyak.
Hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok membawa bantuan untuk teman-teman gempa bumi, itu mereka semuanya bertato. Semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mau ikut ngaji, hari ini mereka menghantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk mereka. Mukanya diketokke. Iki. Nah, iki. Iki mbiyen gaweane mbacoki wong, saiki mbacok atine wong kan melu ngaji. Jatuhnya rasa cinta, mahabbah. Ini sama seperti Mas Denis ya, Mas Denis juga mengaku lebih parah dari Denis. Tapi Denis itu benar-benar sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam sana katanya. Kalau nggak salah saya. Kalau kemudian orang bertanya begini, apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusannya Allah, ya, bukan benar. urusan saya. Tapi hidayah itu harus dijemput, harus dikejar. Harus dijemput. Ya, benar. Kalau kemudian wasilahnya gara-gara saya, itu urusan Allah. Ya karena kalau Denis sendiri nih Gus, makasih ya Mas. Ya, kalau Denis sendiri waktu zaman saya masih jadi penyanyi, kalau nggak salah saya juga pernah nge-DJ di salah satu klub yang Denis kerja. Dan makanya tadi saya cari tahu Denis, ternyata saya kenal Denis salah satu manajer di klub itu dan dia pernah manajerin saya dulu. Dia bilang apa? Iya saya baca di kalimat di komennya dia bilang dia sadar dan sekarang hijrah dan sekarang di pesantren ini akibat gara-gara waktu itu Gus pernah selawatan di klub itu juga katanya. Ya. Alhamdulillah. Dan Mbak Sarkem juga kita selawatan. Di Sarkem itu Mbak, itu kadang acaranya sholat isya. Kemudian kita tahlilan, selawatan, kemudian pengajian tanya jawab. Oke, tunggu aku mau nanya sedikit Gus, mumpung aku ingat ya. Apa? Ini pertanyaan dari aku pribadi. Gus pada saat selawatan itu bener kayak kemarin di Bali ya, aku lagi di Lombok, Gus di Bali. Di Bose Bali. Iya Bose Bali ya kan. Itu nungguin orang pulang dulu atau orang lagi jedang-jedung Gus masuk? Itu memang sengaja kita kumpulkan. Kalau pengajian itu kita kumpulkan, baik karyawan maupun mereka tamu yang mau datang. Di jam berapa? Itu sebelum acara. Sebelum acara? Sebelum acara dugem. Oh sebelum acara dugem. Oke, berarti nggak jedung-jedung. Jadi sebelum mereka dugem, dunia gemerlap, kita dugem dulu, duduk gemetar. La ilaha illallah.